Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai bapak saya terkait perbandingan teknologi informasi di zaman dulu dan sekarang. Oke, untuk yang pertama, bagaimana cara bapak bermain atau mencari informasi waktu kecil dibandingkan anak sekarang? Kalau mencari informasi pada zaman dulu, anak-anak zaman dulu itu Sampai suara. kalau ada kepentingan kegiatan apa dengan bersama teman-temannya itu biasanya janjian dulu di sekolahan, kemudian dikumpul di mana, tempatnya di mana, di rumahnya siapa, apa di rumahnya si A dan itu. Kemudian setelah kumpul di sana nanti bisa membicarakan apa yang tujuan kita mau kemana. Nah itu dulu zaman dulu, anak-anak zaman dulu ya. Kalau anak-anak zaman sekarang mungkin karena ada perkembangan zaman itu pakai HP apa itu kan langsung WA, aplikasi WA bisa cepat sekali tersampaikan. Nah itu lebih cepatnya itu lebih cepat sekarang. Dulu lebih lama ya. Dan gitu aja. Oke, lanjut. Seberapa besar perbedaan kecepatan akses informasi antara generasi orang tua dan anak sekarang? Kecepatan akses informasi untuk anak-anak zaman dulu memang keterbatasan ada ya. Aksesnya agak lama, agak lama. Kalau zaman sekarang itu lebih cepat. Lebih cepatnya apa ya? Itu ada ilmu teknologi seperti gadget HP itu kan bisa informasi seperti WA langsung hari ini juga bisa, detik ini juga bisa tersampaikan ke yang bersangkutan ya. Nah, gitu. Lanjut pertanyaan ketiga, dalam hal keselamatan online, apa perubahan paling nyata dari masa kecil orang tua ke masa kini? Ulang lagi. Dalam hal keselamatan online seperti privasi atau cyberbullying, apa perubahan paling nyata dari masa kecil orang tua ke masa kini? Kalau zaman dulu mengenai bullying itu berarti kan ada kenakalan anak-anak itu ya mungkin ya. Bullying kalau ada bullying itu zaman dulu itu orang tua bisa tahu karena orang tua itu kan menunggu anak sekolah. Kalau anak SD itu ditunggu sampai pulang biasanya gitu. Tapi kalau zaman sekarang anak-anak itu ditinggal habis diantar itu langsung ditinggal pulang sama orang tuanya, nggak ditungguin. Dia pasrahkan pada guru yang ada di sekolahan itu. Maka dari itu pada waktu ada bullying di situ orang tua tidak tahu dan anaknya itu pulang itu pasti nangis dan takut dan ini dan itu, akhirnya ternyata ada bullying di sekolahannya. Nah itu perbedaannya di situ. Lanjut, bagaimana peran gadget atau HP dalam rutinitas harian anak sekarang dibandingkan mainan atau aktivitas fisik di masa kecil Bapak? Kalau di masa dulu, anak-anak dulu itu kalau mainan memang apa adanya ya. Mainan itu seperti main karet itu kan lompat tinggi sama karet itu cuma beli karet aja alatnya. Mau main engklek dulu ada engklek gitu, pakai garis-garis gitu aja di lompat-lompat itu sudah mainan. Macam-macam banyak. Masa kecil dulu itu ada banyak sekali mainan, tapi tidak seperti zaman sekarang. Anak-anak zaman sekarang tidak mau mainan seperti itu. Mainnya dengan ilmu teknologi tadi, karena di game di gadget itu banyak sekali untuk di-download game yang ia sukai. Dia mau main game yang manapun bisa, mau main game yang mobil, yang ini, yang itu, ya sampai itu permainan yang Mobile Legends seperti itu kan zaman sekarang anak-anak paling seneng itu. Dan itu sekarang lebih main ke itu. Kalau anak-anak sekarang disuruh mainan anak-anak itu kayaknya kok nggak mau ya gitu aja. Oke, lanjut.
Apakah perkembangan teknologi membuat hubungan keluarga, komunikasi antar keluarga menjadi lebih dekat atau justru menjauh? Nah ini kalau mengenai urusan hubungan sama orang tua itu ya sebetulnya imbang saja, tergantung anak dan orang tua. Mana anak mau berhubungan dengan orang tua dan berkomunikasi melewati langsung ataupun melewati HP itu kalau dilakukan setiap hari juga baik, nggak apa-apa. Kalau jaraknya jauh kita bisa berhubungan itu maksudnya ya komunikasi yang baik. Kalau mau berangkat sekolah diantar dulu, kalau mau minta dijemput kan bisa langsung dijemput. Kalau dulu anaknya sudah pulang sekolah itu bapaknya kadang belum tahu apa pulangnya gak sih umpamanya, pulangnya itu lebih awal gitu. Itu orang tua nggak ngerti kalau nggak ada informasi dari guru akhirnya gitu aja. Oke, lanjut. Apa tantangan terbesar yang perlu dihadapi orang tua sekarang dalam membimbing anak terhadap penggunaan HP? Oh, kalau orang tua melihat sekarang itu untuk anak yang bermain HP dan itu harus kita pantau dan kita dampingi, harusnya seperti itu. Nah, karena apa? Karena kalau seperti HP itu tinggal anaknya mau dibikin untuk kebaikan atau keburukan. Contohnya apa? Gadget itu bisa untuk kebaikan, contohnya untuk ilmu pengetahuan. Dia mencari apa-apa, ilmu apa seperti di gadget ada contohnya. Kita tidak bisa bikin layang-layang. Caranya bagaimana? Dia buka YouTube, kemudian ada tutorial membuat Sekarang layangan. ada AI juga. Nah, apalagi sekarang sudah ada AI lebih canggih, ngomong aja sudah jadi. Nah, apa tuh? Ngomong aja sudah jadi AI. Kalau zaman dulu, nah kita harus melihat orang tua membikin, kita hafalkan. Langkah pertama ini, langkah kedua ini. Contohnya buat layangan tadi ya. Itu langkah pertama gini, ini harus begini, harus imbang kanan dan kiri. Kemudian ditarik lagi garisnya juga harus sama, benangnya. Akhirnya nanti jadi. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Jika dari sisi pendidikan, mana yang lebih efektif, metode belajar tradisional zaman dulu pada masa orang tua atau sumber digital sekarang yang mudah diakses sekarang? Kalau sebetulnya menurut Bapak itu ya imbang sebetulnya. Imbang dari cara belajarnya orang dulu, kalau sama belajarnya langsung itu imbang. Contohnya orang dulu kan dia tekun itu, kalau belajar ya bangun pagi sebelum subuh, sholat subuh langsung belajar. Besok sekolah itu mau sekolah berarti membaca dulu apa yang mau diulangkan itu tadi, dan sore itu dia belajar lagi dihafalkan, bangun pagi lagi itu dihafalkan lagi, dan dia mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Itu pada waktu itu bisa diingat-ingat sampai 3 kali. Itu kemungkinan kalau ada mengerjakan tes soal ujian atau soal itu mungkin agak lebih ingat jawabannya. Tapi kalau sekarang mungkin juga modern juga, tinggal pencet saja mau cari jawaban itu ya? ada. Normal kita mau pertanyaan 9 kali 9 dulu kita ngitung gini ya. Tapi kalau kita pakai gadget ini contohnya perkalian itu. Kalau pertanyaan apalagi asal soalnya dibaca sama itu paling keluar isinya jawabannya seperti itu sudah keluar semua jawabannya. So mau lebih lengkap lagi itu yang ada zaman sekarang itu lebih canggih. Itu tinggal manusianya juga kemudian kembali kepada anak-anak dan orang tuanya gitu. Oke, mungkin itu saja pertanyaan mengenai perbandingan teknologi informasi zaman dulu dan sekarang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.